Action. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Silakan masuk. Silakan duduk ya, Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Nah, Bu, perkenalkan saya Bidan Bismaita. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Jadi saya itu mau menikah, Bu. Nah, saya itu belum tahu apa saja yang harus saya persiapkan menjelang saya menikah ini. Nah, jadi Bu, sebelum menikah itu kan pasti banyak persiapan yang harus dilakukan. Nah, saya akan menjelaskan kepada Ibu apa-apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Nah, yang pertama itu, Bu, Ibu harus mempersiapkan kesehatan fisik sama kesehatan mental ya, Bu. Kesehatan fisik itu seperti Ibu rajin berolahraga. Olahraganya itu bisa Ibu lakukan pagi atau sore hari seperti jogging ataupun jalan santai. Lalu selanjutnya itu persiapan mental yang bisa Ibu lakukan itu, Ibu jangan banyak stres kayak memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Jadi apapun yang membuat Ibu stres gitu jangan Ibu pikirkan ya, Bu. Ya, Bu. Nah, selanjutnya itu Ibu harus mempersiapkan kesehatan Ibu ya, Bu, seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti 4 sehat 5 sempurna. Nah, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, lalu kayak kacang-kacangan ataupun juga seperti daging. Protein itu seperti Ibu harus makan tempe ataupun juga tahu ya, Bu ya. Ya, Bu. Nah, lalu apakah sebelumnya Ibu pernah melakukan pemeriksaan HB atau hemoglobin? Belum, Bu. Nah, jadi Bu, pemeriksaan hemoglobin itu sangat penting ya, Bu, dilakukan sebelum menikah. Iya, Bu. Nah, Bu, kalau misalnya pemeriksaan hemoglobin itu kan, Bu, penting dilakukan. Itu untuk mengetahui Ibu mengalami kekurangan darah atau tidak. Karena kan kita tidak tahu setelah menikah nanti ketika Ibu hamil. Pasti kan kalau kekurangan darah itu pas Ibu mau melahirkan sangat berbahaya kan, Bu. Sudah Ibu mengeluarkan darah, Ibu juga kekurangan darah, bisa mengakibatkan Ibu itu pendarahan, janinnya juga jadi terpengaruh akibat Ibu mengalami kekurangan darah tersebut. Nah, lalu apakah Ibu sebelumnya sudah pernah melakukan pemeriksaan hepatitis? Belum, Bu. Nah, jadi Bu, pemeriksaan hepatitis itu juga sangat penting ya, Bu, dilakukan. Kepada Ibu juga, ke calon suami Ibu juga perlu. Nah, pemeriksaan hepatitis itu, Bu, sangat penting dilakukan pada Ibu. Fungsinya itu, Bu, untuk mengetahui Ibu tuh terkena penyakit atau kenapa. Karena kan kita tidak mau kan, Bu, setelah menikah itu kita atau pasangan itu terkena penyakit yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya apakah Ibu sudah melakukan pemeriksaan HIV? Belum, Bu. Belum ya, Bu ya. Jadi pemeriksaan itu juga sangat penting, Bu. Kayak sama seperti pemeriksaan yang lain juga. Nah, itu kan HIV itu kan, Bu, penyakit menular seks kan, Bu. Nah, itu kalau misalnya kita sebelum menikah itu memeriksakan pada Ibu dan calon suami Ibu juga, itu sangat penting. Karena, Bu, kita juga tidak tahu kalau misalnya sebelumnya ataupun calon suami Ibu itu terkena penyakit HIV atau tidak. Itu sangat berpengaruh nanti kepada Ibu dan calon bayi Ibu juga. Nah, kalau terkena HIV itu kan sangat berbahaya kan, Bu, bisa menurunkan imunitas tubuh. Lama-kelamaan itu pasti kan kesehatan juga menjadi terganggu. Ibu juga pasti stres menghadapi apapun yang Ibu jalani setiap hari. Nah, lalu selanjutnya Ibu apakah sudah melakukan pemeriksaan resus darah? Belum, Bu. Nah, Bu, pemeriksaan itu juga sangat penting dilakukan ya, Bu, kepada Ibu dan calon suami Ibu. Karena kan kita tidak tahu misalnya Ibu ini resusnya positif, sedangkan suami Ibu calonnya resusnya negatif. Itu kan nanti pas Ibu hamil juga sangat berbahaya kan, Bu, kepada calon bayi Ibu juga. Nanti bisa menyebabkan bayi Ibu itu Berapa persen? terkena penyakit ataupun terkena
cacat yang lain misalnya kan Bu, kan tidak mau kan Bu seperti itu. Nah, lalu apakah Ibu sudah pernah melakukan imunisasi TT atau tetanus Bu? Belum Bu. Nah, itu juga sangat penting ya Bu dilakukan sebelum menikah Bu. Nah, pemeriksaan imunisasi tetanus itu Bu untuk menjaga kekebalan tubuh ibu dan calon suami ibu dari penyakit infeksi virus ataupun penyakit-penyakit yang lain ya Bu ya. Ya. Lalu selanjutnya apakah ibu sudah mempersiapkan finansial nanti setelah menikah? Sudah Bu. Bagus ya Bu ya, karena kan Bu persiapan finansial itu sangat penting ya Bu, apalagi sebelum menikah. Nanti kalau misalnya ibu nih setelah menikah misalnya finansialnya kurang, mana tahu pas ibu hamil ataupun sudah mendekat melahirkan atau kekurangan dana dalam proses melahirkan ibu nanti, kan kita tidak ada yang tahu ya Bu ya. Jadi harus dipersiapkan agar keluarga ibu bisa mendapatkan yang sejahtera gitu ya Bu ya. Ya Bu. Lalu nanti Ibu setelah nikah ingin punya anak berapa ya Bu? 2 Bu. Nah, jadi Bu, kalau sudah menikah itu penting ya Bu untuk mengatur jarak antara anak pertama dan anak kedua. Nah, jaraknya itu Bu bagusnya antara 2 sampai 5 tahun ya Bu. Ya Bu. Karena Bu kalau misalnya jarak anaknya terlalu dekat itu akan mengakibatkan berpengaruh juga kepada ibu dan calon bayi ibu nanti, bisa menyebabkan ibu mengalami stres misalnya kayak menjaga anaknya misalnya Bu. Apakah ibu mengerti dengan apa yang saya jelaskan? Mengerti Bu. Baiklah Bu, nanti kalau misalnya ibu mau melakukan pemeriksaan datang ke sini ya Bu, atau bisa datang ke tempat rumah sakit lain, datangnya sama calon suami ya Bu. Ya Bu. Baiklah Bu. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Ya Bu.